Nah, itu mau cerita kisah nyata. Jadi di kosan itu dulu ada penghuni bersih banget di kamar D. Kamar D, single. Dia diantarin oleh bapaknya. Dia kerja. Bapaknya juga kayaknya, maksudnya Ete pikir mula-mula dia kerja di mana gitu ya. Ternyata dia jadi supir Bluebird. Enggak, itu pekerjaan bagus. Cuma umur dia 36 tahun dan dia beberapa kali tuh gak bisa bayar kos. Padahal biaya kosnya waktu itu cuma 1, berapa ya? Ete lupa deh, 1,5 kali. Apa 1,8, Ete lupa. Terus jadi dia sering telat. Terus akhirnya Ete panggil. Ete bilang gak bisa kalau sering telat, saya gak bisa terima. Ete bilang gitu. Nah terus Ete tanya, terus dia akhirnya cerita bahwa dia itu sebetulnya 36, baru sekali ini kerja sama orang lain. Dia bilang, iya ini soalnya salah bapak saya. Dia bilang gitu. Hah? Salah bapak kamu? Iya, ini gara-gara ibu saya meninggal sih. Rupanya dia cerita ini kurang lebih intinya gini. Bapaknya tuh orang kaya banget. Terus dia dikasih perusahaan showroom mobil. Mereka itu ya saking kayanya, dia itu sekolah di luar negeri 3 kali gak pernah lulus. Tapi di luar negeri terus. Tapi gak pernah lulus, tapi gak masalah. Punya showroom mobil, itu salah satunya. Yang lainnya mungkin bapaknya punya lagi. Terus dia bilang gini, iya, dia bilang, saya begini nih gara-gara ibu saya meninggal nih, gitu. Oh, iya, soalnya bapak saya udah gak mau nolong saya sejak ibu saya meninggal. Oh, berarti selama ini bapaknya nolong dia karena disuruh ibunya. Terus Ete tanya, kamu selama ini keuntungannya berapa? Ya, saya ada sih dari showroom mobil dapatlah sekitar, Ete lupa berapa, tapi pokoknya banyak. Terus udah gitu, apa? Oh ya, terima kasih. Dibagi 3 aja. Terus dia bilang gini, tapi ya paling saya cuma dapatnya 50 juta, 60 juta. Dia bilang gitu. Jadi ya bapak saya mesti bantulah gitu. Ete kan bingung ya, masa gaji 50 juta gak cukup. Terus dia bilang gini, ya soalnya kan saya punya istri saya kan perlu belanja ini, belanja itu. Terus buat biaya lifestyle-nya. Terus saya tanya, dibantuin bapak berapa? Ya paling kira-kira 300 juta setiap bulan. Ditolongin 300 juta. Itu gara-gara disuruh ibunya. Begitu ibunya meninggal, bantuannya dilenyap. Terus sekarang dia harus kerja, showroom mobilnya diambil. Hilang karena dia ditipu orang. Jadi orang itu mendekati dia, saya bekerjanya pakai komisi saja, saya dianggap rekan. Dimasukin ke dalam akte. Ke dalam akta perusahaan. Akhirnya karena dia ada di dalam akta perusahaan, posisinya entah apa, dia bisa mengagunkan seluruh aset perusahaan untuk hutang ke bank. Ceritanya buat ekspansi. Tapi uangnya masuk ke mana? Itu juga nggak tahu detail ceritanya. Terus dibawa kabur, selesai. Jadi aset perusahaan 10 miliar diagunkan ke bank 7 miliar, uangnya dibawa oleh orang itu. Terus ya udah, dia udah nggak punya lagi, bapaknya udah nggak mau nolong. Terus Ete bilang gini, ibu kamu nolong kamu gitu. Iyalah bu, gitu. Terus Ete langsung bilang gini, ibu kamu pasti bukan orang Padang. Ete bilang gitu. Hah? Kok ibu tahu? Iya, karena kalau orang Padang tuh umur 12 sudah ditendang dari kampung, bukan dari rumah. Umur 7 keluar dari rumah, umur 12 keluar dari kampung. Kalau zaman sekarang keluar dari kampung umur 18. Lulus SMA harus keluar dari kampung. Supaya belajar dari penderitaan, belajar memecahkan masalah sendiri. Nggak ada itu diketek orang tua. Terus karena laki-laki tuh harus begini dan sebagainya yang tadi Ete ngomong. Terus dia bilang, iya memang bukan bu, bapak saya yang orang Padang. Dia bilang gitu. Oh iya, saya tahu. Pasti bukan ibu kamu yang orang Padang.
Ete bilang gitu kan. Ete marah-marahin dia padahal umurnya udah 36 dan dia kan anak kos kan. Maksudnya dia sebagai customer kan. Iya. Terus Ete marahin, kamu itu harusnya begini dan sebagainya gini. Tahu nggak begini gitu. Terus dia bilang gini, ibu tahu nggak bu? Ibu itu persis ete saya. Ya iyalah gitu. Ete yang dari bapak kan karena ete yang dari bapak orang Padang kan ya. Ya iyalah ete bilang gitu. Terus bencana punya anak kayak kamu, Ete bilang gitu. Ete tega banget ngomongnya karena emang anak itu kayak begitu. Kan bencana buat istrinya dapat suami kayak begitu. Berarti orang tuanya, ibunya zolim ke istrinya karena menciptakan suami kayak begitu. Zolim ke anak-anaknya, ke cucunya. Ibunya dia zolim ke cucunya ibu itu. Bapak kayak apaan kayak begitu? Bagaimana bisa membangun anaknya jadi mandiri kalau bapaknya sendiri enggak? Orang Padang itu nggak sekejam orang apa ya? Di Yunani itu ada tuh namanya Sparta. Oh, Sparta. Orang Sparta itu umur berapa? Nggak tahu lah, bukan bayi sih. Tapi umur sekian gitu ditaruh jauh-jauh di luar, benar-benar di luar daerah yang gak jelas gitu, daerah yang penuh penderitaan, bukan di rumah. Kalau pulang alhamdulillah, kalau meninggal wah syukurillah. Karena kalau dia nggak sanggup menghadapi hidup, itu kan ekstrim ya sampai mati begitu kan. Itu mau bilang itu, jangan dibantu lagi, biarin aja. Kalau misalnya ada masalah sama karena dari sana bantuannya ditahan aja, bilang aja ditabungin gitu, ditabungin buat tahun depan, gituin aja. Kan ibu nggak menderita sebenarnya, ibu juga nggak perlu bayar uang sekolah buat dia. Iya. Sementara Itu uang SPP aja bilang bayar. ya lain kali nggak usah. Ete bayar uang kuliah sendiri tahu. Sama lagi. Kalau kita biarkan, kita zolim terhadap istri dan anaknya dan lingkungannya. Kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan? Kalau sampai sekarang aja belum dimulai-mulai, kapan mulainya? Kalau dulu angkanya 12 tahun, karena 12 tahun itu mulai balik dan udah lulus baca tulis, udah lulus bela diri, udah lulus ilmu berhitung, udah bisa merantau. Kalau sekarang 18 tahun karena lulus SMA. Tapi kalau 23 kan udah lewat banget. Sampai kapan? Kalau benar sayang, justru memang harus ditinggalkan.